Kali ini ada cerita dari teman kita tentang karma pelaku pesugihan saat umroh. Roni adalah seorang pria berusia 40 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Kehidupan keluarganya pas-pasan, sekadar cukup untuk makan sehari-hari dari hasil warung kecil miliknya. Namun, di balik kesederhanaannya, Roni memiliki ambisi besar untuk menaikkan status sosialnya di mata tetangga dan kerabat. Ia merasa malu setiap kali menghadiri acara desa, di mana banyak orang membanggakan perjalanan umroh mereka. Setiap malam, Roni duduk termenung di teras rumahnya, memandang rembulan yang redup. Dalam kesunyian malam itu, ia sering mendengar suara-suara lirih seperti bisikan dari arah hutan. Awalnya, ia mengabaikan suara-suara itu, menganggapnya hanya angin atau suara binatang malam. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas, seperti memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Suatu malam, saat Roni sedang termenung memikirkan cara cepat mendapatkan uang, suara itu berubah menjadi sebuah bisikan yang tajam. "Ada jalan untukmu jika kau mau." Roni terkejut dan langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang, tetapi entah kenapa ia merasa tertarik untuk mengikuti suara itu. Saat ia mencoba melihat ke arah hutan, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Keesokan harinya, Roni mencoba menceritakan pengalaman itu kepada istrinya, tetapi sang istri hanya menanggapinya sebagai mimpi buruk. Namun, dalam hatinya, Roni merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang menawarkan jalan keluar dari hidup miskinnya. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga yang dikenal gemar berbicara hal-hal gaib membagikan cerita tentang seorang dukun sakti di desa seberang. Dukun itu, katanya, mampu membantu orang menjadi kaya mendadak dengan ritual pesugihan. Mendengar itu, Roni merasa seperti menemukan jawaban atas semua kesulitannya. Meski malam-malam berikutnya ia sering dihantui mimpi buruk, dalam mimpinya ia melihat dirinya tenggelam dalam genangan darah atau dikejar sosok tanpa wajah. Roni tetap bertekad mencari dukun tersebut. Bayangan hidup mewah dan dihormati di kampung membuatnya mengabaikan firasat buruk yang terus datang. Disinilah perjalanan Roni menuju kegelapan dimulai. Suara-suara dari hutan itu, sosok bayangan yang mengintainya, dan bisikan di telinganya bukan sekadar imajinasi. Itu adalah panggilan dari dunia lain, sebuah awal dari perjanjian yang akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Setelah mendengar cerita tentang dukun sakti, pikiran Roni semakin dipenuhi ambisi untuk mewujudkan mimpinya pergi umroh. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali melangkah ke masjid untuk sholat, rasa bersalah itu seperti menghantui, membuatnya merasa berat untuk berdoa dengan khusyuk. Di sisi lain, tekanan sosial di desanya semakin menggempur pikirannya. Para tetangga yang baru pulang dari umroh kerap bercerita dengan bangga, menunjukkan oleh-oleh dari tanah suci, serta menggantung foto-foto di depan rumah mereka. Saat Roni mendengar cerita itu, ia hanya bisa tersenyum hambar, merasa hina karena tidak mampu mengikuti jejak mereka. Suatu hari, saat menghadiri acara tahlilan di rumah seorang tetangga, Roni tak sengaja mendengar bisik-bisik yang menyebut namanya. Kasihan Roni, hidupnya kok gitu-gitu aja ya. Kapan dia bisa ke tanah suci? Telinga Roni panas mendengar itu. Ia mencoba tetap tenang, tetapi dalam dadanya ada bara api yang berkobar. Setelah acara selesai, Roni berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Saat itu malam sudah larut, dan jalan menuju rumahnya gelap, diterangi hanya oleh lampu jalan yang remang-remang. Ketika ia melewati jalan setapak dekat kebun bambu, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah berat terdengar dari belakang, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Tubuhnya mulai merinding. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin mendekat, kini disertai dengan desahan napas berat yang menakutkan. Sesampainya di depan rumah, Roni berhenti dan menoleh untuk terakhir kali. Ia melihat bayangan hitam besar, sosok yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya di hutan. Kali ini sosok itu lebih jelas.
Tingginya melebihi pohon bambu, dengan tubuh besar seperti siluet raksasa. Mata merahnya berkilat seperti bara api, dan mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Roni terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, suara serak dan dalam terdengar langsung di telinganya. Mereka yang kau iri, mereka tak sekuat dirimu. Kau punya nyali untuk mengambil jalan cepat. Datanglah kepadaku, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Setelah itu, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Malam itu, Roni tidak bisa tidur. Di kepalanya, bisikan makhluk itu terus bergema, seperti mantra yang tak bisa diabaikan. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya jalan untuk lepas dari hinaan dan tekanan sosial adalah dengan menerima tawaran sosok itu. Keesokan harinya, saat bertemu dengan tetangga yang pernah menceritakan tentang dukun sakti, Roni langsung meminta petunjuk lokasi. Tetangga itu hanya tersenyum samar dan berpesan, "Kalau kau benar-benar ingin ke sana, bersiaplah. Semua ada harganya." Roni, yang sudah dikuasai ambisi, hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia yakin bahwa harganya tidak akan sebanding dengan keuntungan besar yang akan ia dapatkan. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membuka pintu kegelapan yang lebih dalam, membawa kutukan dan mimpi buruk ke dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh tekad bercampur rasa takut, Roni akhirnya memutuskan untuk menemui dukun sakti yang diceritakan oleh tetangganya. Ia diberi petunjuk untuk pergi ke sebuah desa terpencil yang terletak di dekat lembah angker, dikenal sebagai tempat banyak orang datang untuk mencari kekayaan instan. Malam itu, Roni melakukan perjalanan sendirian melewati jalan setapak yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan tampak seperti bayangan raksasa yang membungkuk, seolah mengawasinya dengan tatapan kosong. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya terus meremang. Setelah beberapa jam berjalan, Roni tiba di sebuah gubuk reyot yang dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang menyala redup. Bau dupa dan anyir darah tercium menyengat di udara, membuat perutnya mual. Di depan gubuk, berdiri seorang pria tua dengan tubuh bungkuk dan sorot mata tajam. Pria itu tersenyum samar, tetapi senyumnya tidak menenangkan, melainkan menimbulkan rasa ngeri yang menusuk hati. "Kau datang karena kau ingin sesuatu?" ujar pria itu dengan suara serak, bahkan sebelum Roni sempat membuka mulut. Roni mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Pria itu melanjutkan, "Aku tahu apa yang kau mau. Kau ingin kaya, kau ingin dihormati, kau ingin pergi ke tanah suci. Tapi semua itu ada harganya. Siapkah kau membayar?" Roni, meskipun gemetar ketakutan, mengangguk. Pria itu tersenyum lebih lebar, dan tanpa berkata apa-apa, ia mempersilakan Roni masuk ke dalam gubuknya. Di dalam gubuk, suasananya lebih menyeramkan. Di sudut ruangan, ada banyak boneka jerami tergantung dengan benang merah yang melilit lehernya. Dupa terbakar di setiap sudut, menghasilkan asap pekat yang menggantung di udara. Di tengah ruangan, ada sebuah baskom besar berisi cairan merah gelap yang berbau seperti darah. Dukun itu mulai melakukan ritual. Ia membakar beberapa kertas bertuliskan aksara kuno sambil melantunkan mantra yang terdengar seperti bahasa dari dunia lain. Suaranya bergetar, seolah menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, baskom berisi cairan merah itu mulai bergejolak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Roni melihat bayangan wajah-wajah yang tersiksa muncul di permukaan cairan itu, menatapnya dengan tatapan penuh penderitaan. Salah satu dari wajah itu berbisik dengan suara yang memekakkan telinga, "Jangan lakukan ini, kau akan menyesal." Roni ingin berlari keluar, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Dukun itu menghentikan mantranya sejenak dan memandang Roni dengan tajam. "Kau masih bisa mundur sekarang, tetapi jika kau melanjutkan, hidupmu tidak akan pernah sama. Harta datang dengan nyawa sebagai gantinya. Kau siap?" Dalam ketakutannya, Roni memaksakan anggukan. Dukun itu tersenyum puas,
lalu mengambil sebilah pisau tajam dan menyerahkannya kepada Roni. Ambil ini dan potong ayam hitam ini sebagai tanda pengorbanan awal. Darahnya akan menjadi jalanmu menuju kekayaan. Tapi ingat, ini hanya awal. Tumbal berikutnya akan lebih besar. Dengan tangan gemetar, Roni mengikuti perintah itu. Saat darah ayam mengalir ke dalam baskom, cairan di dalamnya bergejolak lebih hebat. Dari dalam cairan itu muncul sebuah tangan hitam legam dengan kuku panjang seperti cakar yang meraih ke arah Roni. Sebuah suara dalam dan menggelegar terdengar dari baskom. Kau telah membuka pintu. Aku akan memberimu apa yang kau mau, tetapi ingat, aku akan kembali untuk menagihnya. Roni langsung merasa pusing dan terjatuh. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di luar gubuk dengan sekantong uang di tangannya. Malam itu, ia berjalan pulang dengan pikiran bercampur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Namun, suara-suara dari baskom itu terus terngiang di telinganya sepanjang perjalanan. Sejak malam itu, Roni menyadari bahwa ia telah terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah melakukan ritual pesugihan, hidup Roni berubah drastis. Dalam hitungan minggu, usaha warungnya mendadak maju pesat. Pembeli berdatangan tanpa henti, bahkan tanpa Roni perlu berbuat banyak. Uang mengalir deras, cukup untuk membiayai keberangkatan umroh bersama istrinya. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan gangguan yang semakin nyata. Setiap malam, Roni bermimpi berada di padang pasir gelap, di mana ribuan sosok tanpa wajah berjalan terseok-seok ke arahnya. Mereka merentangkan tangan seolah meminta tolong, tetapi ketika Roni mendekat, mereka tiba-tiba berubah menjadi sosok mengerikan dengan wajah rusak dan mata hitam legam. Mereka berbisik serempak, "Dosa-dosa, kau membawa kegelapan ke tanah suci." Mimpi itu membuat Roni sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Istrinya, yang tidak tahu apa-apa, hanya mengira itu adalah kegugupan menjelang keberangkatan. Hari keberangkatan pun tiba. Dalam perjalanan menuju tanah suci, hal-hal ganjil mulai terjadi. Saat berada di pesawat, Roni merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, meskipun penumpang lain terlihat biasa saja. Ia juga mendengar suara langkah berat di lorong pesawat, tetapi setiap kali ia menoleh, lorong itu kosong. Ketika pesawat melintasi Laut Merah, Roni melihat keluar jendela. Sekilas, ia melihat bayangan hitam besar di tengah laut, seperti sosok raksasa yang mengawasinya dari kejauhan. Mata merah menyala sosok itu memandang langsung ke arahnya, membuat jantung Roni hampir berhenti. Ia mengucek matanya, tetapi bayangan itu tetap ada, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Sesampainya di tanah suci, keganjilan semakin menjadi. Saat pertama kali menginjakan kaki di depan Masjidil Haram, Roni merasakan tubuhnya berat luar biasa, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat ia mencoba melangkah masuk, telinganya berdenging keras, dan ia mendengar bisikan samar, "Kau tidak pantas berada di sini." Roni berusaha mengabaikan hal itu dan melanjutkan ibadahnya. Namun, setiap kali ia membaca doa, lidahnya terasa keluh. Surat-surat Al-Quran yang ia hafal dengan baik tiba-tiba menghilang dari ingatannya. Ia bahkan merasa seperti ada yang mencekik lehernya setiap kali ia mencoba berdoa. Puncak gangguan terjadi saat ia melakukan tawaf. Di tengah kerumunan orang yang beribadah, Roni merasa seperti terjebak di tempat yang berbeda. Ia melihat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi sosok bayangan hitam, berjalan mundur sambil menatapnya dengan tatapan kosong. Suara-suara tak jelas berbisik di telinganya. "Kau membawa kegelapan, kau membawa dosa, tempat ini bukan untukmu." Ketika ia mencoba menyelesaikan putaran tawaf, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas, dan ia jatuh pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok yang pernah muncul dalam ritual pesugihan. Makhluk hitam besar dengan mata merah, berdiri di dekat Ka'bah, menatapnya sambil tersenyum sinis. Sosok itu berkata, "Apa yang kau ambil dariku akan kembali kepadaku."
Sepanjang sisa perjalanan umroh, gangguan-gangguan itu terus menghantui Roni. Ia mulai merasa bahwa semua orang di sekitarnya tahu tentang dosanya, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Setiap kali ia mencoba berdoa, ia hanya mendengar gema suara makhluk dari ritual itu di kepalanya. Ketika akhirnya tiba saatnya kembali ke rumah, Roni merasa lega sekaligus takut. Ia tahu bahwa perjalanan umroh ini bukannya membawa keberkahan, melainkan semakin membuka pintu kegelapan yang telah ia masuki. Sekembalinya dari Tanah Suci, Roni berharap hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, yang ia temui hanyalah kehancuran yang datang bertahap, seolah bayangan gelap dari masa lalu terus membuntutinya. Pada malam pertama setelah kembali dari umroh, Roni mulai mendengar suara-suara di dalam rumahnya. Saat ia mencoba tidur, terdengar bisikan-bisikan dari sudut ruangan, memanggil namanya dengan nada yang mengerikan. Roni, kau telah melanggar batas. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kamar. Sosok itu tidak bergerak, tetapi matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, sosok itu tertawa pelan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Roni mencoba membaca doa untuk menenangkan hatinya, lidahnya terasa kaku dan suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis dalam ketakutan, sementara suara langkah-langkah berat terdengar di lorong rumahnya. Beberapa hari kemudian, usaha warungnya yang dulu berkembang pesat mulai mengalami kemunduran yang aneh. Barang dagangannya tiba-tiba basi atau rusak, bahkan sebelum sempat dijual. Pelanggan yang dulu ramai berdatangan kini mulai menjauhi warungnya tanpa alasan jelas. Suatu pagi, ketika Roni membuka warung, ia menemukan genangan darah di depan pintu. Tidak ada tanda-tanda hewan terluka di sekitar, tetapi bau anyir darah itu sangat menyengat. Meski ia membersihkannya, genangan itu muncul kembali keesokan harinya, membuat pelanggan semakin takut untuk datang. Tidak hanya itu, keluarganya juga mulai terkena imbas. Istrinya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, dan setiap malam ia mengigau, menyebutkan nama-nama aneh yang tidak dikenali. Anak-anaknya sering menangis di malam hari, mengatakan bahwa mereka melihat orang besar hitam berdiri di luar jendela kamar mereka. Gangguan semakin menjadi-jadi ketika suatu malam, Roni mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, tetapi di depan pintu ia menemukan seekor ayam hitam yang mati dengan leher terpotong. Ayam itu tampak segar, tetapi darahnya sudah mengering. Di malam-malam berikutnya, Roni mulai dihantui oleh sosok tumbal dari ritualnya. Saat ia duduk sendirian di ruang tamu, ia melihat bayangan seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di sudut ruangan. Wanita itu hanya diam menatapnya, tetapi tatapannya penuh dengan dendam. Ketika Roni mencoba mendekati sosok itu, wanita tersebut menghilang, hanya meninggalkan bau anyir darah di udara. Tidak hanya itu, ia juga sering bermimpi berada di sebuah ruangan gelap penuh dengan jeritan. Dalam mimpi itu, tangan-tangan dingin meraih tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan sambil berbisik, "Kau harus membayar, kau harus membayar." Puncak dari segalanya terjadi ketika seluruh uang hasil pesugihan yang ia simpan tiba-tiba lenyap begitu saja. Buku rekeningnya kosong tanpa jejak, dan uang tunai yang ia sembunyikan di rumah mendadak berubah menjadi abu. Keluarganya mulai menjahinya karena merasa hidup bersama Roni membawa kesialan. Istrinya akhirnya mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi Roni terlalu takut untuk mengaku. Di titik ini, Roni tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga ketenangan jiwa dan keluarganya. Setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tamu, ditemani oleh bayangan hitam yang terus muncul di sudut mata. Sosok itu kini tampak lebih jelas, makhluk besar dengan tubuh penuh luka bakar dan taring panjang yang mengerikan. Ia duduk di sudut, tersenyum puas sambil berkata dengan suara menggelegar, "Kau telah membayarnya, tetapi aku belum selesai denganmu." Kehancuran Roni mencapai puncaknya saat semua yang ia miliki benar-benar lenyap.
Rumah yang tadinya penuh dengan suara tawa keluarganya kini sunyi. Hanya menyisakan bayang-bayang dan kenangan yang terasa pahit. Istrinya pergi membawa anak-anak, meninggalkan Roni sendirian dengan rasa bersalah yang semakin menghantui. Malam-malam Roni semakin mencekam. Ia tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat dirinya berada di tempat ritual. Berdiri di depan baskom penuh darah yang kini memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Wajah itu berbisik dengan nada menyayat. Kau pikir semuanya selesai? Hutangmu belum lunas, Roni? Dalam keadaan terjaga, ia mulai melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumahnya. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah sering muncul di cermin, di sudut ruangan, atau bahkan berdiri di tengah jalan ketika ia mencoba keluar rumah. Anehnya, hanya Roni yang bisa melihat mereka. Para tetangganya menganggap ia mulai kehilangan akal karena sering terlihat berbicara sendiri atau menatap kosong ke arah tertentu dengan wajah pucat. Pada malam tertentu, Roni terbangun mendadak dari tidurnya karena mendengar suara derap langkah berat di dalam rumah. Ia mengira itu hanyalah tikus atau hewan liar yang masuk, tetapi suara itu terdengar seperti seseorang yang berjalan dengan sepatu berat. Roni mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan, menimbulkan derit yang memekakkan telinga. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan besar masuk ke kamarnya. Tubuhnya membeku. Sosok itu semakin mendekat, dan ketika cahaya bulan mengenai wajahnya, Roni mengenali siapa itu. Makhluk besar dari ritual pesugihan, dengan tubuh penuh luka, mata merah, dan taring panjang yang berlumuran darah. Sosok itu berbicara dengan suara dalam yang bergema di seluruh ruangan. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku, nyawamu." Roni berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam ruang kosong. Sosok itu meraih Roni dengan tangan besar yang dingin seperti es, lalu membawanya ke sudut ruangan. Saat itu, Roni merasakan tubuhnya membeku, seperti kehilangan kendali. Sosok itu hanya tertawa sinis sambil berkata, "Kau tak bisa lari, perjanjian sudah dibuat." Setelah malam itu, tubuh Roni mulai melemah. Ia sering batuk darah, kulitnya pucat seperti mayat hidup, dan matanya tampak cekung, penuh dengan rasa takut yang mendalam. Meskipun ia mencoba berobat, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Tubuhnya perlahan-lahan hancur tanpa sebab yang jelas. Gangguan terus berlanjut. Ia mulai melihat bayangan sosok tumbal-tumbal dari ritual pesugihan berkeliaran di sekitar rumah. Mereka merintih, menangis, bahkan tertawa dengan suara yang melengking. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, sosok besar dengan mata merah itu muncul, menghalangi jalannya. Pada malam terakhir sebelum kematiannya, Roni mencoba bertobat. Ia duduk di ruang tamu, menangis sambil membaca doa dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun, doa-doa itu terasa hampa, seperti tidak sampai ke langit. Tiba-tiba, lampu di rumahnya mati total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara langkah berat mendekat. Bau anyir darah memenuhi udara, membuatnya hampir muntah. Sosok itu muncul di hadapannya, kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan. "Waktumu habis, Roni. Tidak ada tempat untuk lari." Sosok itu meraih Roni dan membawanya masuk ke dalam bayangannya sendiri. Jeritan terakhir Roni terdengar memecah keheningan malam, sebelum rumahnya kembali sunyi. Keesokan paginya, para tetangga menemukan tubuh Roni tergeletak di ruang tamu, membeku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anehnya, tubuh Roni dikelilingi oleh genangan darah, meskipun tidak ada luka fisik yang terlihat. Desa itu menjadi heboh dengan kematian Roni yang misterius. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali bahwa itu adalah akibat dari jalan pintas yang ia pilih sendiri. Rumah Roni menjadi tempat angker yang ditakuti oleh penduduk setempat. Sering terdengar suara-suara aneh dan terlihat bayangan yang tidak wajar.
Hingga kini, nama Roni menjadi peringatan di desa itu, mengingatkan semua orang bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Setelah kematian Roni, desa tempat ia tinggal diliputi aura mencekam. Namun, teror tidak berhenti pada akhir hidupnya. Kegelapan yang telah ia bawa melalui pesugihan masih tertinggal, menjala dan menuntut lebih banyak korban. Bahkan setelah kematiannya, Roni tidak bisa beristirahat dengan tenang. Rumah Roni yang kini kosong menjadi pusat dari kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, tetangga sekitar mendengar suara langkah berat dan ketukan keras dari dalam rumah. Lampu yang seharusnya mati tiba-tiba menyala sendiri, dan suara orang menangis terdengar samar-samar, diiringi oleh bisikan yang berulang-ulang. "Aku tidak bisa keluar, tolong aku." Beberapa warga yang penasaran mencoba masuk ke rumah itu. Namun, mereka selalu kembali dengan wajah pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan Roni duduk di ruang tamu, menatap dengan wajah penuh dendam. Matanya yang merah menyala seperti sosok makhluk yang dulu pernah mengikutinya. Penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk setelah kematian Roni. Mereka bermimpi berada di ruangan gelap yang dipenuhi suara jeritan. Dalam mimpi itu, Roni muncul, tubuhnya penuh luka bakar, dan ia merangkak mendekati mereka sambil berkata, "Kalian akan merasakan apa yang aku rasakan, kalian akan tahu penderitaanku." Mimpi itu membuat banyak orang terbangun dalam keadaan ketakutan, dengan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Beberapa bahkan melihat bayangan Roni berdiri di dekat tempat tidur mereka, menatap tajam sebelum menghilang. Suatu malam, seorang pemuda desa yang pulang larut malam melintasi jalan di dekat rumah Roni. Dalam perjalanan, ia melihat sosok yang menyerupai Roni berdiri di depan rumah. Tubuhnya membungkuk, dengan tangan panjang menjuntai ke tanah. Pemuda itu mencoba mengabaikannya, tetapi sosok itu memanggil namanya dengan suara bergetar. "Bantu aku, kau bisa menyelamatkanku." Pemuda itu, meski takut, mendekat. Namun, saat jaraknya hanya beberapa langkah, wajah sosok tersebut berubah menjadi mengerikan. Dengan mata merah menyala, mulut menganga lebar dengan deretan gigi tajam, dan suara tawa menggema yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu melompat ke arahnya, membuat pemuda itu pingsan di tempat. Ketika penduduk menemukannya keesokan harinya, pemuda itu tidak bisa berbicara, hanya bergumam tak jelas tentang kegelapan dan bayangan. Gangguan tidak hanya berhenti pada rumah Roni atau penduduk desa. Sawah-sawah di sekitar rumahnya mulai rusak, tanaman layu tanpa alasan. Hewan ternak ditemukan mati dengan luka aneh di tubuh mereka, dan bau anyir darah sering tercium di udara, meskipun tidak ada sumbernya. Beberapa orang mencoba memanggil dukun atau ustaz untuk membersihkan rumah dan desa dari gangguan tersebut. Namun, setiap kali ritual pembersihan dilakukan, suara tawa yang mengerikan terdengar, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, menggagalkan usaha mereka. Para ahli spiritual yang didatangkan mengatakan bahwa arwah Roni telah menjadi bagian dari kegelapan pesugihan yang ia lakukan. Ia tidak hanya terjebak dalam dunia itu, tetapi juga menjadi alat untuk melanjutkan siklus tumbal yang tak berkesudahan. Pada suatu malam bulan purnama, gangguan mencapai puncaknya. Seluruh desa tiba-tiba diliputi kabut tebal yang membawa bau busuk. Suara langkah-langkah berat dan jeritan terdengar di seluruh penjuru desa, meskipun tidak ada siapapun di luar rumah. Beberapa warga melihat sosok Roni berjalan di jalanan desa, diikuti oleh bayangan-bayangan gelap yang menyeret tubuh-tubuh tanpa wajah. Di malam itu, seorang warga yang pernah membantu Roni dalam ritual pesugihan ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya membeku dalam posisi sujud dengan ekspresi ketakutan yang sangat dalam. Di lantai rumahnya, terdapat tulisan dari darah. "Aku tidak bisa pergi sendiri, kalian semua harus ikut." Setelah kejadian itu, banyak warga yang memilih pindah dari desa, meninggalkan rumah-rumah mereka. Desa itu perlahan menjadi desa mati, dikenal sebagai tempat terkutuk yang tidak berani didekati oleh siapapun. Namun, bagi mereka yang masih tinggal, gangguan terus berlanjut.
Sosok Roni, bersama bayangan hitam yang mengikutinya, tetap menghantui desa tersebut, seolah tidak pernah puas mencari tumbal baru. Desa itu sekarang benar-benar mati. Rumah-rumah yang dulunya penuh tawa kini kosong, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat seperti enggan memperlihatkan isinya. Namun, meski ditinggalkan, kutukan yang berasal dari perbuatan Roni tetap bertahan, menjalar lebih dalam ke tanah desa, menyelimuti setiap sudutnya dengan energi gelap. Bagi mereka yang masih penasaran dan nekat mengunjungi desa itu, suasana mencekam langsung terasa begitu memasuki batas desa. Udara terasa lebih dingin, meskipun di siang hari. Pohon-pohon di sekitar tampak layu, dengan ranting yang menyerupai tangan-tangan kurus yang meraih langit. Bahkan burung atau hewan liar tidak berani melintasi desa itu, seolah ada sesuatu yang mengusir mereka. Orang-orang yang berani masuk mengaku mendengar bisikan di telinga mereka, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Bisikan itu berkata, "Kembalilah, jangan lanjutkan, atau kau akan menjadi bagian dariku." Ketika mereka tetap melangkah, beberapa mengaku melihat sosok-sosok gelap berkeliaran di jalanan. Sosok itu bukan lagi Roni saja, tetapi entitas-entitas lain. Mungkin korban pesugihan sebelumnya atau makhluk dari dunia lain yang kini terikat pada kutukan tersebut. Mereka terlihat merangkak di tanah, memanjat dinding rumah, atau berdiri diam di kegelapan, hanya menunggu orang-orang yang cukup bodoh untuk mendekat. Salah satu kejadian paling mengerikan terjadi pada sekelompok peneliti paranormal yang memutuskan untuk mendokumentasikan fenomena di desa itu. Malam pertama mereka menemukan bekas altar ritual yang digunakan Roni di rumahnya. Altar itu terlihat utuh, lengkap dengan baskom darah yang telah mengering dan lilin hitam yang tampaknya baru saja digunakan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda, mencoba menyentuh baskom itu meskipun telah diperingatkan oleh rekannya. Begitu ia menyentuhnya, ruangan menjadi gelap gulita. Angin kencang berhembus di dalam rumah, membawa suara jeritan dari segala arah. Pria itu tiba-tiba kejang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Ritual ini belum selesai. Aku membutuhkan lebih banyak. Ia jatuh pingsan, dan ketika ia terbangun, ia menangis histeris, mengatakan bahwa ia telah melihat Roni di dunia lain, sebuah tempat gelap tanpa akhir, di mana Roni disiksa oleh bayangan-bayangan hitam yang terus mencabik-cabik tubuhnya sambil berkata, "Kau belum memberikan cukup." Kutukan yang berasal dari perbuatan Roni tidak lagi terbatas di desa itu saja. Beberapa orang yang melintasi area sekitar desa mulai melaporkan kejadian aneh. Sopir truk yang melewati jalan dekat desa itu pada malam hari mengaku melihat seseorang berdiri di tengah jalan, mengenakan pakaian lusuh seperti jemaah haji, tetapi wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan. Ketika mereka mencoba membunyikan klakson, sosok itu tidak bergerak. Namun, begitu mereka mendekat, sosok itu menghilang, dan suara tawa melengking terdengar di telinga mereka. Penduduk desa di sekitar juga melaporkan kehilangan hewan ternak mereka secara misterius. Tubuh hewan-hewan itu ditemukan di pagi hari dengan tanda-tanda luka mencurigakan, seolah dicabik oleh cakar tajam. Darah mereka membentuk pola aneh di tanah, mirip dengan simbol-simbol yang ditemukan di altar Roni. Pada malam bulan baru, di mana langit benar-benar gelap tanpa cahaya, desa itu berubah menjadi tempat paling mengerikan. Kabut tebal menyelimuti desa, dan dari kejauhan, terlihat bayangan-bayangan tinggi yang bergerak perlahan, seperti menunggu sesuatu. Beberapa saksi mata yang melihat dari bukit di dekat desa melaporkan bahwa mereka melihat sosok Roni di tengah desa. Ia berdiri di atas altar lamanya dengan tubuh yang sekarang tampak tidak lagi seperti manusia. Kulitnya menghitam, matanya menyala merah, dan tubuhnya diselimuti oleh bayangan-bayangan gelap yang terus bergerak. Dari mulutnya keluar suara yang menggema. "Aku akan terus mengambil sampai semuanya habis." Pada saat itu, angin kencang berhembus ke arah desa, membawa bau anyir darah dan suara jeritan yang terdengar seperti berasal dari ratusan orang. Para saksi segera melarikan diri,
Tetapi mereka mengaku mendengar langkah-langkah berat yang mengikuti mereka sepanjang jalan hingga ke rumah mereka. Kini, tidak ada yang berani mendekati desa tersebut. Bahkan para ahli spiritual pun menyerah, mengatakan bahwa kutukan itu telah mencapai level yang tidak bisa dihapus. Mereka menyebutnya sebagai pintu ke dunia lain yang tidak bisa ditutup karena terlalu banyak jiwa yang telah diikat dalam siklus gelap tersebut. Roni, yang dulu hanya seorang manusia biasa yang mencari kekayaan dengan cara instan, kini telah menjadi bagian dari kegelapan abadi. Ia tidak lagi memiliki jiwa, hanya menjadi alat dari kekuatan gelap yang lebih besar. Desa itu tetap berdiri, tetapi tidak ada yang tahu kapan kutukan itu akan berhenti, atau apakah ia akan menyebar lebih jauh.